Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Kekalahan tipis 0-1 dari Irak jadi mimpi buruk Garuda. Langit di Jeddah malam itu menyimpan kepedihan bagi para pendukung Garuda. Meski skuad Merah Putih tampil penuh semangat dan dominan sejak peluit awal, harapan mereka menembus putaran final Piala Dunia 2026 harus pupus. Indonesia kalah tipis 0-1 dari Irak. Gol tunggal Zidane Iqbal di babak kedua jadi penentu nasib. Sejak menit-menit awal, Indonesia menerapkan permainan terbuka dan agresif. Tom Haye nyaris membuka keunggulan sejak menit ke-8 dengan tendangan melengkung yang masih melebar di sisi kiri gawang Irak. Beberapa kali peluang-peluang matang tercipta. Umpan tarik Haye yang dituntaskan oleh Mauro Zylstra terblok di muka gawang. Tendangan bebas Dan James yang melenceng tipis. Semangat menyerang tak pernah padam meski laju waktu terus berjalan. Sementara itu, Irak berjuang keras untuk menembus pertahanan solid Indonesia yang dikomandoi oleh Rizky Ridho, Jai Itses, dan Kevin Dix. Tekanan demi tekanan datang, namun rapatnya blok pertahanan Garuda mampu meredam laju lawan, setidaknya hingga saat yang tak terduga tiba. Pada babak kedua, petaka menghampiri. Kesalahan dalam penguasaan bola di area pertahanan menjadi peluang emas bagi Irak. Zidane Iqbal memanfaatkan celah itu dengan dingin melepaskan tembakan yang meluncur ke sudut bawah dan tak mampu dihalau kiper Indonesia. Gol itu mengubah dinamika. Harapan Indonesia yang selama ini tumbuh perlahan akhirnya harus lepas secara pahit. Kekalahan itu sekaligus mengakhiri peluang timnas Indonesia untuk melanjutkan mimpi ke putaran final. Meski tak kecatatkan gol balasan, nyali dan usaha skuad Garuda malam itu tetap meninggalkan warna bahwa mereka tak gentar walaupun berhadapan dengan tekanan besar dan situasi hidup mati. Kalimat penutup yang menggetarkan. Di tengah deru dukungan dan harapan yang membara, malam itu Garuda terpaksa menundukkan kepala. Mimpi menuju Piala Dunia akhirnya kandas. Meski skor akhir tidak berpihak kepada Indonesia, jalannya pertandingan justru memperlihatkan bagaimana timnas Garuda tampil tanpa rasa gentar. Sejumlah peluang emas tercipta menjadi bukti bahwa Indonesia sejatinya tampil lebih dominan dan agresif dibanding Irak. Peluang pertama datang dari kaki Tom Haye di menit ke-8. Gelandang naturalisasi itu melakukan tembakan percobaan dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan ruang tembak yang terbuka. Sayangnya, bola masih melenceng tipis di sisi kiri gawang Irak. 4 menit berselang, sebuah peluang emas lahir dari kerjasama apik sisi kanan. Tom Haye melepaskan umpan tarik berbahaya ke tengah kotak penalti, di mana Mauro Zylstra sudah bersiap menyambutnya. Zylstra langsung menyambar bola dengan kaki kanannya. Namun upaya itu digagalkan oleh kombinasi blok back Irak dan penyelamatan refleks dari kiper Jalal Hasan. Hanya menghasilkan sepak pojok, namun tekanan Indonesia terus bergelombang. Di menit ke-33, kombinasi 1-2 antara Sandy Walsh dan Rafael Struijk di sisi kanan kembali membuat lini belakang Irak kerepotan. Struijk kemudian melepaskan umpan silang mendatar ke arah tiang jauh. Namun bola gagal dijangkau oleh Zylstra yang terlambat setengah langkah. Peluang terbaik berikutnya datang menjelang akhir babak pertama. Dan James mendapat tendangan bebas dari sisi kiri luar kotak penalti usai pelanggaran terhadap Rafael Struijk. Eksekusi bola mati dilakukan langsung oleh James dengan arah tembakan menyusur tanah ke tiang dekat. Namun kembali bola meluncur tipis di sisi kiri gawang dan hanya membuat jantung pertahanan Irak berdebar.
Babak kedua juga tak kehilangan ketegangan. Indonesia sempat menekan lewat pergerakan Marcelino Ferdinand yang masuk sebagai pemain pengganti. Umpan terobosannya di menit ke-70 berhasil melewati dua bek Irak dan nyaris dimanfaatkan oleh Zylstra. Namun, kiper Irak tampil sigap keluar dari sarangnya untuk mengamankan bola lebih dulu. Secara statistik dan intensitas serangan, Indonesia unggul dalam hal penguasaan bola dan jumlah peluang. Namun sayangnya, konversi peluang menjadi gol masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Babak kedua dimulai dengan tempo yang sedikit menurun dari babak pertama. Meski begitu, kedua tim masih mempertahankan intensitas dalam perebutan bola, khususnya di lini tengah. Indonesia tetap bermain menyerang, tapi Irak mulai lebih sabar dan fokus mencari celah. Dan celah itulah yang akhirnya mereka temukan di menit ke-64. Momen krusial terjadi saat lini pertahanan Indonesia sedikit lengah. Berawal dari situasi transisi cepat di lini tengah, Irak memanfaatkan ruang yang terbuka di sisi kiri pertahanan Indonesia. Bola dikirimkan ke Zidan Iqbal, gelandang muda berbakat yang bermain dengan visi dan ketenangan luar biasa malam itu. Iqbal menerima bola di depan kotak penalti, diapit oleh dua pemain Indonesia. Namun, ia melakukan kontrol sempurna dan sedikit gerakan tipuan yang mengecoh Jai Itses. Dalam sepersekian detik, Iqbal berhasil melepaskan diri dan melepaskan tembakan mendatar kaki kiri ke arah tiang jauh. Bola meluncur deras melewati hadangan Rizky Ridho yang mencoba memblok, dan kiper Indonesia, Hernando Ari, sudah menjatuhkan diri ke arah bola. Namun, arah tembakan Iqbal terlalu presisi. Bola bersarang di sisi kiri bawah gawang. Gol! Irak unggul 1-0. Seluruh pemain Irak berlari ke sisi lapangan merayakan gol penting ini. Sementara skuad Garuda hanya bisa terpaku sesaat. Bukan karena kalah kualitas, tapi karena satu momen kecil yang dimanfaatkan dengan sempurna. Gol ini mengubah segalanya. Atmosfer pertandingan langsung berubah. Indonesia mencoba kembali bangkit dengan menggencarkan serangan lewat sayap, tapi Irak bermain lebih defensif setelah unggul. Mereka menutup ruang dengan garis pertahanan rendah dan mematikan tempo permainan. Gol Zidan Iqbal itu bukan hanya menjadi pemecah kebuntuan, tapi juga menjadi gol yang mengubur mimpi Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu momen, satu ruang kecil, dan satu eksekusi sempurna cukup untuk menentukan nasib sebuah bangsa di panggung sepak bola Asia. Menghadapi pertandingan krusial melawan Irak, pelatih Patrick Kluivert mengambil pendekatan berani dan penuh kepercayaan diri. Ia menurunkan timnas Indonesia dengan formasi dasar 3-4-3, formasi yang dikenal fleksibel, mampu berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan, dan 3-2-5 saat menyerang. Keputusan ini mencerminkan filosofi Kluivert. Tidak hanya ingin bertahan dan mencuri poin, tetapi benar-benar ingin mengendalikan permainan dari lini tengah hingga lini depan. Formasi ini menekankan pada kekuatan kolektif, penguasaan bola, dan transisi cepat antar lini. Dalam beberapa fase permainan, formasi ini berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan, wingback turun sejajar back, gelandang memadatkan lini tengah. 3-2-5 saat menyerang. Kedua wingback naik, Haye lebih maju sebagai gelandang serang, dan kedua winger masuk ke half space. Kluivert memainkan skema yang membuat Indonesia dominan dalam penguasaan bola dengan membangun serangan dari belakang, memanfaatkan mobilitas gelandang, dan pressing tinggi ketika kehilangan bola. Irak terlihat kesulitan menembus blok tengah yang dikomandoi Klok dan Itses. Namun sayangnya, meskipun secara struktur permainan berjalan baik, kurangnya konversi peluang dan satu momen lengah di lini pertahanan menjadi pembeda hasil.